Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan final project pemrograman 2 yang telah saya buat. Oke, sebelum itu kenalkan, nama saya Fauzan Insani dengan NRP 33236011. Saya dari kelas 1 D4 Sains Data Terapan. Oke, jadi di konten presentasi kali ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama ada soal final project yang saya terima. Yang kedua garis besar program yang telah saya buat. Yang ketiga pembahasan coding. Dan yang terakhir adalah penutup. Oke, langsung saja yang pertama soal final project. Jadi di semester kali ini saya mendapatkan final project bersifat individu, yaitu membuat sebuah program dengan topik bebas namun dengan beberapa syarat. Yang pertama, program terdiri atas minimal 4 kelas yang saling berhubungan. Yang kedua, ada penamaan metode, atribut, dan kelasnya itu tidak boleh melanggar naming convention. Yang terakhir, terdapat penerapan konsep OOP, yaitu inheritance, encapsulation, dan polymorphism pada program yang saya buat. Oke, langsung ke garis besar programnya. Jadi, saya membuat coding yang berisi 4 kelas, yaitu person, player, staff, dan team. Di mana kelas player dan staff merupakan turunan dari induk kelas person. Jadi coding ini menampilkan tentang klub bola beserta pemain dan staffnya. Kalau bisa saya kasih suatu kondisi ya, agar kita semua bisa paham jalan cerita dari program yang saya buat. Misal saya beri satu contoh klub terbaik di dunia, Manchester United. Timnya saya masukkan Manchester United. Personnya di kelas person itu masih secara umum ya. Jadi orang secara umum, namun ketika diturunkan ke player dan staff, maka itu akan langsung mengkerucut ke klub Manchester United tersebut. Jadi person menurunkan beberapa atribut ke player, namun di player itu saya tambahkan beberapa atribut juga yang akan mengkerucutkan dia untuk ke klub Manchester United, ke kelas timnya. Lalu di staff juga sama. Di kelas staff juga akan diturunkan beberapa atribut dari induk kelas personnya. Lalu saya tambahkan atribut tersendiri di staff untuk mengkerucutkan dia ke tim Manchester United ini. Jadi 4 kelas ini bisa dibilang saling berhubungan sesuai dengan syarat yang pertama tadi. Ada inheritance juga untuk menurunkan dan nanti ada overriding untuk melakukan polymorphism-nya. Oke, langsung saja ke pembahasan coding. Kita langsung pindah ke VS Code ya. Jadi di sini saya komen dulu semua biar saya bisa menjelaskan dengan satu-satu, biar enak. Oke, yang pertama ada class person, di mana di class person ini menerima 2 parameter, yaitu name age, dan ada 2 atribut juga, name dan age juga, yang atributnya instant atribut dan masih tidak private ya, masih bersifat biasa. Lalu ada metode show profile, di mana metode ini akan menampilkan profil dari nama yang akan diambil dari parameter user nanti ketika kita menjalankan objeknya. Lalu akan menampilkan semua atributnya nanti di method show profile ini. Langsung saja kita coba di objek ini ya. Jadi variable person, kita langsung jalankan saja. Nah, ini dia. Profil dari Fauzan, nama Fauzan, umur 19 sesuai dengan parameternya tadi ya. Ini menampilkan metode dari show profile-nya. Lalu di selanjutnya ada class player, di mana ini turunan dari class person tadi. Yang diturunkan dari class person tadi adalah name dan age-nya. Lalu di player ini saya tambahkan 3 atribut khusus untuk player, yaitu position, number, dan player rate. Di mana ini merupakan instant atribut dan bersifat private semua. Jadi total di player ada 3 atribut yang dari player sendiri, 2 atribut diturunkan dari induk kelasnya person. Oke, di metodenya ada method player profile, di mana ini mengoverride method show profile yang ada di induk kelasnya, yaitu person. Lalu saya tambahkan untuk mengeprint, untuk menampilkan dari atribut position sama numbernya. Lalu ada method extend contract, di mana ini akan secara garis besar ini akan menentukan apakah sang player tersebut itu layak untuk kontraknya diperpanjang atau tidak. Karena ada di industri sepak bola itu kalau pemainnya tidak memberi impact apapun ya tidak diperpanjang. Makanya saya memberikan parameternya itu player rate yang akan diterima dari parameter objek nanti. Dan year-nya ini untuk tahun diperpanjangnya itu selama beberapa tahun lagi gitu.
Jadi nanti disimpan dalam variable player rate, lalu atribut player rate yang defaultnya itu 0, ini. Nah, lalu akan ditambah player rate dari parameter user. Kontraknya akan diperpanjang jika player rate-nya itu lebih dari atau sama dengan 60. Jadi langsung kita jalankan saja objeknya dan langsung kita lihat. Jadi, nah, profil dari Bruno Fernandes, karena nama pemain tadi Bruno Fernandes, umurnya 28, posisi attacking midfielder, nomor punggung 8. Nah, pemain Bruno Fernandes kontraknya akan diperpanjang selama 5 tahun. Mengapa demikian? Karena ketika saya memanggil metode extend kontrak, saya memasukkan parameter untuk player rate-nya 95, dimana itu lebih dari sama dengan 60, dan year-nya itu 5. Jadi kontraknya akan diperpanjang selama 5 tahun ya. Oke, langsung ke kelas ketiga. Di sini ada kelas staff, dimana kelas staff ini juga kelas turunan dari person, sama seperti player. Yang diturunkan adalah name dan age-nya, namun saya tambahkan satu atribut yang bersifat private, dan ini merupakan instan atribut juga, yaitu role. Role ini posisi staff itu di klub sebagai apa gitu ya. Lalu ada method staff profile, hampir sama tadi seperti player profile, di mana ini mau override method show profile, namun saya tambahkan atribut untuk menampilkan staff role-nya. Jadi staff atribut role-nya nanti akan ditampilkan di staff profile-nya. Lalu ada metode assign text, di mana ini metode untuk memberi tugas kepada staffnya ya. Jadi misal Erik ten Hag sebagai pelatih berikan tugas untuk apa gitu, langsung kita jalankan objeknya aja ya, bisa dilihat. Nah, nama profil dari Erik ten Hag, nama Erik ten Hag, umur 56, posisi sebagai pelatih. Erik ten Hag sebagai pelatih diberikan tugas untuk menjuarai Champions League. Nah, ini metode dari assign text tadi ya. Jadi memberikan tugas si staff itu mau ngapain gitu. Di klub ini gitu tugasnya ngapain. Oke, yang terakhir ada kelas tim. Dimana kelas tim ini berdiri sendiri ya. Dia tidak punya siapa-siapa. Jomblo. Nah, jadi di sini terdapat satu parameter yaitu klub saja, namun terdapat 3 atribut klub, players, dan staff. Di mana players dan staff ini menyimpan sebuah tipe data list yang nanti akan menyimpan player-player. Jadi ada metode add player, di mana add player ini nanti akan menambahkan player ke dalam tipe data list di dalam atribut players itu tersebut dengan append ya, karena kita menggunakan tipe data list. Lalu metode add staff juga sama dengan add player. Jadi ini akan menambahkan staff ke dalam atribut staff, karena kan ini bersifat private ya, jadi tidak bisa diakses di luar kelas, maka kita menambahkan metode untuk menambahkannya di dalam kelas tim tersebut. Sama-sama menggunakan append karena sama-sama menggunakan tipe database juga. Lalu yang terakhir ada metode show team profile, di mana ini akan menampilkan profil dari timnya tersebut ya, nama klubnya apa, pemainnya siapa aja, terus staffnya siapa aja. Oke, langsung kita jalankan saja objeknya ini. Kalau kita jalankan maka akan bergambar ya yang klub tim profilnya, yaitu klub Manchester United, pemainnya Bruno Fernandes, staffnya Erik ten Hag, sesuai dengan apa yang dipanggil di objeknya. Oke, sekarang kita coba untuk memanggil semua kelas dan beserta metode-metodenya. Langsung kita jalankan semua saja. Oh, sebelum itu di sini ada person 1 itu sesuai dengan nama kelasnya ya. Person 1 untuk memanggil kelas person, player 1 untuk memanggil kelas player, variable staff 1 untuk memanggil kelas staff, variable tim 1 untuk memanggil kelas tim ya. Oke, jadi yang pertama itu yaitu kelas person. Biasa kayak tadi profil dari Fauzan Insani, nama Fauzan Insani umur 19 seperti biasa.
Profil dari Bruno Fernandes, umur 28. Posisi attacking midfielder nomor punggung 8, pemain Bruno Fernandes kontraknya akan diperpanjang selama 4 tahun. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini karena 85 ya, itu lebih dari sama dengan 60, maka kontraknya akan diperpanjang. Jikalau saya kasih misal nilainya itu 59, maka yang keluar di sini adalah sebentar dulu. Nah, pemain Bruno Fernandes tidak akan diperpanjang kontraknya karena 59 untuk player rate-nya itu di bawah 60, di mana parameter minimum tadi ketika player diperpanjang kontraknya adalah 60. Kita kembalikan 85 aja. Oke, setelah itu ada profil dari Erik ten Hag, nama Erik ten Hag, umur 54, posisi sebagai coach. Erik ten Hag sebagai coach diberikan tugas untuk mengembangkan permainan tim ya. Itu untuk metode syntax-nya tadi. Lalu yang terakhir ada kelas timnya, yaitu klub Manchester United, pemain Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, staff Erik ten Hag, Steve McLaren. Nah, di sini kan default-nya kosong ya, di player dan staff ini ya. Makanya itu saya memberikan show team profilnya itu terakhir agar ada kesempatan untuk si kelas ini menambahkan player dan staff. Jikalau saya kasih memanggil metode show team profilnya di atas dari add player dan add staff, maka yang terjadi adalah klub Manchester United pemain staffnya nggak ada. Karena kita memanggil show team profilnya itu sebelum playernya ditambahkan. Sebelum player dan staffnya ditambahkan. Makanya kenapa ini saya taruh di bagian terakhir. Agar kelas tim ini menambahkan player dulu, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, menambahkan staff Erik ten Hag dan Steve McLaren. Jadi seperti itu mungkin penjelasan dari coding saya ini. Ya, mungkin segitu dulu ya penjelasan dan presentasi saya tentang final project pemrograman 2 semester ini. Apabila ada salah kata, salah kalimat, salah dalam penjelasan, salah dalam berbicara, salah dalam menaruh perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya juga manusia, dipenuhi dengan kesalahan, saya juga lagi belajar untuk mengembangkan diri, jadi mohon maaf jika ada salah bisa dibenarkan dengan cara yang baik. Dan mungkin segitu dari saya. Semoga kita sehat selalu dan selalu diberikan keberkahan dalam hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.